share dulu. Nah, ini tapi kebetulan Ibu sudah kasih halaman 229. Baik, kita ambil dulu soal yang kemarin, soal 22 halaman 228 ya. Oke. Buka halaman 228 nomor 20. Oke. Nah, di sini ada soal yang berkaitan dengan FPB dan KPK ya. Yang soal FPB itu kalian mungkin masih ingat ya tentang misalnya ada sekian buah kelereng merah, kelereng biru, kelereng putih, atau ada buah jeruk, ada buah apa, misalnya salak dan sebagainya, dan itu ingin dimasukkan ke dalam suatu kantong. Nah, itu pertanyaannya kan ada dua ya. Ada yang menanyakan banyak kantong, ada yang berapa banyak masing-masing jumlah isi dalam kantongnya ya. Oke, nah sekarang kalau yang ini tentang KPK, kelipatan ya. Kelipatan itu terlihat dari pertemuan berikutnya itu kan berarti berlipat-lipat ya. Jadi kalau hari ini misalnya Ani lesnya 3 hari, berarti 3 hari lagi, 3 hari berikutnya, 3 hari berikutnya. Nah itu kan berlipat ya. Jadi ingatnya ikut aja kuncinya kelipatan ya. Kemudian di sini Aldi 2 hari sekali, Tony 4 hari sekali, dan satu lagi Ani ya, ini 3 hari, Tony 4 hari, dan Aldi 2 hari sekali. Nah, mereka bertemu di tempat les itu pada tanggal 15 Januari ya. 15 Januari, kapankah mereka akan bertemu lagi di sana? Kalau kita lihat di sini ada kelipatan ya, kelipatan dari KPK itu kelipatan ya. Cara mencari kelipatan gimana? Nah, oke, sama ada yang misalnya menggunakan, nah misalnya di sini ada yang kalau kemarin kan kita mencari FPB ya. Nah kalau kita lihat di sini dua 2 hari, 3 hari sekali, 4 hari sekali, dan 2 hari sekali. 2, 3, dan 4 ya. Nah, mencari KPK-nya ya tinggal kita lihat ini ada kelipatannya enggak. Nah, ini kan bisa ya dibagi 1, tapi ini 3, ini 2 ya. Nah, kemudian kan nggak bisa lagi nih. Kita lihat ini dibagi 2, ini 1, ini 3, ini 1, dibagi 3 ya, dibagi 3, 1, 1, 1. Nah, ini semuanya ini termasuk ke perkaliannya. Jadi 2 kali 2 kali 3 ya. Jadi KPK-nya itu yang bisa membagi semuanya adalah 2 kali 3 ya. Nah, jadi berapa? 12. Artinya mereka akan bertemu pada kelipatan 12 hari berikutnya gitu ya. Jadi 15 Januari ditambah dengan 12 hari ya. Nah, maka tanggalnya menjadi 27 Januari gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, siap ya. Nah, sekarang karena kalian udah melihat itu KPK, sekarang coba deh sambil kita merefresh diri kita sendiri ya. Nah, sekarang nomor 20 untuk set kedua. Kalian coba hal yang sama. Nanti ya, halaman 229, tapi sekarang ini yang terakhir, yang nomor 20-nya ya. Nah, coba sekarang melihat dari patokan yang tadi mencari KPK. Nah, kemudian kalian coba untuk soal nomor 20 ya. Soalnya hampir sama, 3 orang petugas keamanan memiliki jadwal piket yang berbeda. Ada yang Pak Ahmad 4 hari sekali, kemudian Pak Budi 6 hari sekali, Pak Chandra 8 hari sekali.
Nah, pada hari Senin itu mereka berjaga bersama-sama untuk pertama kali. Nah, pada hari apakah mereka akan berjaga untuk kedua kalinya? Oke, mangga silakan. Coba dulu ya. Saya tadi cari apa? KPK-nya. Siap. Waktunya. Oke, boleh 1 menit, boleh 2 menit ya. Silakan. Nah, udah ada nih yang jawab ya. Oke, hari A, Bu, katanya hari Kamis, kata Aulia, ada Aulia ya. Oke, mangga yang lain. Boleh, belum 1 menit ya. Boleh kasih jawabannya di kolom kolom chat ya. Orang berikutnya, ya, Adijah. Oke, tadi belum kepanggil ya, Adijah. Selamat datang. Baru masuk ya, istirahat dulu tadi. Oke, lanjutkan. Siapa? Belum 1 menit. Sebentar lagi 1 menitnya. Oke, oke, Azam. Oh, 27 itu yang tadi. Udah, Azam. 27-nya udah tadi ya. Nah, sekarang yang nomor 20 ini Azam. Yang ada di halaman 200 236. Yang ini yang ada di papan ini. Oke, udah 1 menit. Boleh. Satu lagi. Siapa yang mau ngasih jawaban? Nah, ini 3 orang petugas keamanan. Berarti kita mencari apa? KPK ya, setiap kali ketemu. Bertemu kapan, kemudian hari apa, kemudian tanggal berapa. Nah, itu adalah kelipatan. Nah, sama seperti tadi kita cari apa? KPK dari 4, 6, dan 8. Boleh menggunakan sesawahan kayak gini ya, dibagi 2. Bagi 2 berapa? Bagi 2, 2, bagi 2, bagi 2 ya. Kemudian bagi lagi ya. Bagi 2 berarti 1, 3, 2 ya. Nah, kemudian bagi 2 lagi boleh 1, 3, 1 ya. Kemudian bagi 3. Jika sudah 1, 1 semua berarti sudah selesai. Nah, ini adalah apa nih? Ini adalah KPK-nya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 24 ya. Ini Ibu sengaja ditulis buat catatan ya. Nah, kalau udah lancar ya udah kaliin aja. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, tinggal dicari. Nah, ini udah ada yang jawab juga. Oke, ya Zam, makasih. Nah, 24 itu berarti kan kalau kita lihat ini adalah hari-hari dalam 1 minggu, berarti ini kita bagi 7 ya. Jadi karena 7 hari berikutnya adalah hari yang sama. Jadi 24 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, sisanya 21 berarti tinggal 3 hari. Ya, 3 hari berikutnya. Karena 3 ini adalah hari yang sama yaitu hari hari Senin ya. Tambahin hari Senin berarti Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis. Oke, berarti
ya bertemu kembali hari Kamis gitu ya. Oke, sip seperti itu ya. Nah, udah sekarang lanjutkan kita mundur aja nih. Nah, kalau kemarin maju sekarang mundur biar nggak bosen ya. Dari depan terus sekarang dari belakang. 19 diketahui X kuadrat Y pangkat 5 min 38 sama dengan 250. 2 per XY sama dengan 1/3. Pertanyaannya 2/3 X min 7 per 2Y ditambah dengan 13. Oke. Nah, yang pertama kita membuat dulu hubungan antara dua data yang ada. Ya, data yang pertama apa? X kuadrat Y pangkat 5. Nah, ini kita boleh gunakan sifat eksponen ya. Berarti X kuadrat Y pangkat 5-nya kita bagi 2. Ada pangkat 2 sama pangkat 3 ya. Nah, kan jumlah kalau dikali pangkatnya dijumlahkan. Minus 38 sama dengan 250 ya. Kenapa dibuat begini? Karena di sini ada data XY. X kali Y. Sehingga data yang kedua itu bisa kita pakai nantinya. Kalau kita kali silang berarti 6 sama dengan XY. Gitu ya. Kalau dikali ya, ini dapat data yang kedua. Nah, dari data ini kita ingin membuat penyederhanaan dari sini. Sehingga yang ini boleh kita tulis jadi XY dikuadratkan. Ini juga sifat eksponen ya. Jadi di sini tinggal Y pangkat 3 min 38 sama dengan 250. Dan ini kita substitusi gitu ya. Kita substitusi ke sini ya, disubstitusi berarti 6 pangkat 2 Y pangkat 3 minus 38 boleh kita pindahkan 250 ditambah 38 ya. Dari sini 36 Y pangkat 3 sama dengan 288. Jadi Y pangkat 3-nya kita bisa dapatkan ya. Kalau kita lihat belakangnya 8, kita coba 8. Jadi ini dibagi 36 ya. Jadi hasilnya 8. Coba 8, 48, 24, 288 ya. Nah, Y-nya ketemu di sini. Y-nya berapa? Y-nya akar 3 dari 8. Jadi sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya, substitusi lagi ke sini ya. Nah, sehingga kita peroleh X-nya. Jadi X-nya berapa? 6 dibagi 2. Jadi sama dengan 3 ya. Oke, nah dari sini kita tinggal substitusi. Kita substitusi karena X-nya sudah ketemu, Y-nya udah ketemu, tinggal disubstitusi. Oke. Ya, berarti 2/3 X kali 3 dikurangi. Oh, ini agak sempit di sini ya. Kita hapus dulu di sini. Nah, jadi kalian kalau melihat bentuk dua persamaan dengan dua variabel, ada kemungkinan penyelesaiannya menggunakan substitusi atau eliminasi ya. Kali 3 dikurangi 7/2 kali 2 gitu ya, ditambah dengan 13. Nah, ini coret aja berarti 2, ini coret aja berarti 7 ya. 15 dikurangi 7 berarti hasilnya 8 ya. 15 dikurangi 7 jadi 8. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman yang baru masuk, kita mulainya dari bawah, dari apa? Kalau 1 sampai 20, dari nomor tertinggi ya. Dari 20. Bosan dari nomor 1 aja. Kita mulai dari nomor 20, mundur ya, sampai ke nomor 1. Ini teman-temannya ada yang baru hadir, dibuka halaman 236 ya.
mulainya dari belakang. Set kedua mulainya dari belakang ya. Yang baru hadir. Itu udah ada MA Al-Fatah Maos ya. Nah, ini udah kembali ke sekolah ya. Baik, kita langsung ke, ingat teman-teman halamannya berapa? 236 PU ya. PU 2. Kita lanjutkan nomor 18. Jadi mundur ya. Posisinya dari nomor 20 mundur ke 1 ya. Oke. Baik, nomor 18. Sebuah gedung direncanakan selesai dalam 20 hari oleh 12 pekerja. Setelah bekerja selama 5 hari, pekerjaan terhenti selama 5 hari karena cuaca buruk. Agar gedung tetap selesai tepat waktu sesuai rencana, berapa banyak pekerja yang harus ditambah? Nah, ini teman-teman yang baru hadir, dibuka halaman 236 ya. Kita mundur. Perjalanannya mundur ya. Nah, baiklah. Sekarang di sini hati-hati karena ada kata setelah bekerja. Nah, ini ya ada kata-kata bekerja selama 5 hari ya. Jadi dia sudah bekerja selama 5 hari. Berarti 5 hari ini sudah ada pekerjaan yang selesai ya. Nah, jadi kalau 20 hari itu adalah utuh, berarti kalau 5 hari itu berarti sudah ada 1/4 bagian ya. Nah, jadi kalau misalnya ini pekerjaannya itu untuk 20 hari. Nah, berarti kalau 5 hari sudah dikerjakan, berarti dia sudah ada 1/4 bagian yang dikerjakan. Ya, jadi ini 5 hari. Itu adalah 1/4 bagian ya, sudah dikerjakan. Nah, kalau sudah 1/4 bagian berarti sisanya masih ada 3/4 lagi yang belum dikerjakan. Jadi 1/4 bagiannya sudah selesai ya. Nah, maka sisa yang putihnya ini ada 3/4 bagian lagi belum selesai ya. Nah, kemudian di harinya yang tadinya 20 hari, selama 5 hari dia sudah berkurang jadi 15 hari, kemudian terhenti lagi 5 hari. Nah, maka kalau kita buat sebagai bentuk perbandingan, di sini ada harinya, di sini ada pekerjanya, ya. Nah, pada saat 20 hari dia membutuhkan 12 pekerja. Sekarang tinggal 10 hari, ya. Berapa butuh orangnya, ya, yang ditanya tambahan orangnya. Berarti kita cari dulu untuk 10 hari itu dia butuh berapa pekerja, ya. Nanti tinggal dikurangi dengan pekerja yang sudah dia punya, ya. Ini perbandingannya berbalik nilai ya. Berarti X berbanding dengan 12. Ini kan kita kalau membandingkan berbalik nilai berarti sama dengan, jangan 10 ya, tapi kita mulai dari sini. Nah, jadi 20 dibalik ya, per 10 kali berapa tadi pekerjaannya? Kali sisa pekerjaannya ya. 3/4 bagiannya. Nah, di sini tinggal kita bagi ini ya sama dengan ini. Nah, ini 3 ya. Ini nolnya kita boleh coret. Berarti hasilnya X sama dengan 2/1 kali 3 kali 3. Berarti semuanya 18. 18 pekerja yang dibutuhkan ya. Tapi kan sudah ada 12 ya, 12 pekerja. Jadi dia perlu tambahan 6 orang lagi. Nah, jadi dia butuh 6 orang lagi gitu ya.
Oke, ada pertanyaan. 10 hari itu 5 hari ditambah terhenti 5 hari. Oke, iya betul, Ben. Jadi 10 hari sisa waktunya ya karena dia sudah berhenti 5 hari dan sudah bekerja 5 hari. Jadi 10 hari ya. Oke. Nah, jadi kita butuh hati-hati apalagi kalau di sini ada pilihan 18 ya. Karena yang kita lihat berapa banyak pekerja yang harus ditambahkan. Hati-hati ini ya. Suka menjebak pertanyaannya. Nah, kebetulan ini tidak ada 18, jadi nggak masalah ya. Pasti kita berpikir, kok 18? Oh iya, sudah ada 12 ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal itu. Jadi kalau sudah bekerja itu kita cari pekerjaan yang belum selesainya ya. Itu catatannya yang harus diingat ya. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, soal nomor 17 ya. Saat ini itu biasanya sekarang ya. Nah, kalian boleh menggunakan variabel X, Y-nya atau apalah kalau ayah A, anaknya apa kayak gitu ya. Jadi kalian boleh menggunakan seperti itu. Saat ini, nah umur ayah 3 kali usia anaknya. Jadi kalian boleh menggunakan misalnya X-nya umur ayah gitu ya. Umur ayah. Kemudian Y-nya umur anak misalnya ya. Nah, kemudian sekarang berarti kalau sekarang umur ayah sama dengan 3 kali umur anaknya gitu ya. 10 tahun yang akan datang. Nah, bicara 10 tahun yang akan datang berarti kondisinya sekarang itu X, berarti 10 tahun yang akan datang, maka kita tambahkan 10 ya X-nya ya. Umur ayahnya bertambah, umur anaknya bertambah. Jumlah usia mereka, berarti kan jumlah usia mereka, umur ayah 10 tahun yang akan datang, ini cerita 10 tahun yang akan datang, ditambah ya jumlah itu ditambah berarti Y ditambah 10 juga berapa jumlahnya 72 tahun. Nah, oke. Nah, ini menggunakan substitusi ya. Berapa usia ayah sekarang? Nah, kalau usia ayah sekarang berarti X-nya boleh kita ganti jadi 3Y atau Y-nya kita ganti X per 3. Ini bebas-bebas aja substitusi ya. Nah, tapi kalau ngelihat bagi itu kayaknya agak-agak gimana ya. Jadi mendingan kita ambil substitusi X-nya aja. Jadi apa? Jadi Y ya. Karena suka apa? Suka apa ya kalau ngelihat pembagian ya. Nah, kalau ini kan tidak ada pembagian. Jadi kita lancar-lancar aja ya. 72. X-nya kita kumpulkan jadi 4Y. Kemudian ditambah 20 ya. Sama dengan 72. 4Y dikurangi 72 dikurangi 20 berarti 52 ya. Oke. Nah, Y-nya berapa gitu. Kalau kita bagi ini 1, 40, 2-nya 3, 13. Umur siapa 13? Tadi umur anaknya. Berarti umur ayahnya dikali 4 ya. Dikali 3. Nah, X-nya berapa? 13 kali 3. Jadi hasilnya 39 ya. Ini umur ayahnya. Gitu ya.
Jika tidak ada, belum punya masalah ya, kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 16. Baik, teman-teman boleh mencobanya. Ini perbandingan ya. Oke, ini jika dalam satu kemasan putih terdapat 8 nitrogen, berapa berat total bahan pengisi filter? Oh iya, sudah lumayan ya, ini mah nggak terlalu susah. Boleh kalian mencobanya. Buat dulu seperti kemarin, kotak-kotak yang menentukan perbandingan. Ya, silakan di sini. Ini adalah pupuk NPK, terdiri dari apa? Nitrogen, fosfor, kalium, dan pengisi, bahan pengisi, filler ya. Oke, mangga diisi perbandingannya. Kemarin ada yang mencoba membuat kecil-kecil perbandingannya ya. Boleh, atau mau di dalam persen dulu boleh ya. Yuk, silakan dicoba 1 menit dari sekarang. Oke, udah ada yang isi. Nah, B katanya. 16B, Bu. 16B katanya. Oke. Ya, yang lain. Coba, dicoba dulu, nggak apa-apa. Temennya kan mencoba menjawab ya. Udah, 2 orang. Azam, ya. Oke. Temen yang lain, satu lagi. Oke. B, ya, Aulia juga sama ya. Nah, jadi udah dapat B ya katanya. Baik, kita cek bagi teman-teman yang masih ragu-ragu, kita coba ya. Di sini ada 16%, 16% ya. Ini dalam persen ya. Jadi kalau dalam persen semuanya harus 100%. Nah, ternyata di sini sisanya itu belum ada persennya. Jadi kita kurangi aja 100%. Kalau nanti bentuknya dalam bentuk apa ya? Persen itu 100. Dalam bentuk macam-macam ya perbandingan tuh ya. Nah, kita kurangi 48%. Jadi sisanya adalah 52%. Nah, berarti di sini 52 ya. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah kemasan pupuk gitu ya. Jika dalam satu kemasan pupuk tersebut terdapat 8 kg nitrogen. Nah, ini dalam ukuran sebenarnya 8 kg. Nah, kalau dia nanya filler, ya berarti perbandingannya kita cari ya di sini. X-nya berapa? Jadi 52 sesuai yang ditanyakan dibagi yang diketahui 16 ya kali 8 kilogram gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dibagi 16 itu berapa? Oh, ini dibagi ini ya, 2 ya. 1 ini 2 gitu ya. Persennya dibuang ya. 52 dibagi 2 ya 26 kilogram. Nah, seperti itu ya. Sepertinya tadinya kayaknya udah pada nyari, cuma mungkin sampai sampai waktu ditentukan masih harus dihitung ya, tapi hitungannya pasti sama ya. 26 kilogram ya. Oke, teman-teman yang baru masuk ini ada lagi dibukanya halaman 235 ya sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
Jadi ibu mundur ya bagi temen, oh, kok udah nomor 15 lagi gitu. Ya, kita mundur ya. Ini yang baru masuk. Nah, tangki bahan bakar sebuah mobil berisi bensin sebanyak 40% dari kapasitas maksimumnya jika pemilik mobil menambahkan 18 liter bensin. Nah, jarum indikator bergerak ke angka 70%. Berapa liter bensin yang tersisa di dalam tangki sebelum dilakukan penambahan? Berapa liter bensin yang tersisa dalam tangki sebelum dilakukan penambahan, ya. Nah, jadi yang ditanya itu kan tangki itu sebelum ditambah berarti posisinya yang 40% itu, ya. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi begini ceritanya. Kalau biasanya Ibu mah suka pakai ilustrasi ya. Ini kita buat aja tangki gitu ya. Nah, kita buat tangki. Tadi isinya tangki itu di posisi 40% gitu ya. Kemudian ditambah gitu. Ditambah dengan 18 liter. Jadi ini ukuran sebenarnya dalam liter kalau tadi dalam perbandingan ya. Nah, setelah ditambah ini posisinya menjadi 70% gitu ya. Pertanyaannya berarti berapa liter bensin yang tersisa di dalam tangki? Berarti posisi 40% yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat dari 40 ke 70 itu kan berarti ada selisih ya. Ada selisih 30%. Nah, 30% itu setara dengan 18 liter gitu ya. Jadi yang kita ambil perbandingannya yang diketahui ya. Ketahuinya 30. Jadi kalau kita mencari berapa sebenarnya ukuran 40 liter 40% itu dalam liter, itu kita cari nilainya sama dengan 40% karena yang diketahuinya per 30% gitu ya, dikali 18 liter ukuran sebenarnya gitu ya. Ini juga sama kan perbandingan. Ini kita coret aja, nolnya kita coret. Kemudian 18 dibagi 3 bisa, ini 6. Berarti tinggal 4 kali 6. Berarti semuanya yang tersisa itu sebenarnya ada 24 liter ya. Kalau misalnya pertanyaannya kalau penuh berapa sih gitu. Kalau 100% berapa isi tangki itu? Nah, tinggal dicari perbandingannya. Kalau penuh berarti posisinya 100% gitu ya. Datanya dari data yang ada pembandingnya 30% tadi ya misalnya. Oke. Seperti itu ya. Atau posisi 70% itu berapa liter? Nah, tinggal kita cari aja 70% dibagi dengan data yang diketahui ya. Oke. Seperti itu. Jadi tinggal pertanyaan, tapi datanya tetap sama ya. Datanya yang diketahui yang 18 liternya. Oke. Ada pertanyaan? Nanti Ibu kirim kalau masih ada yang bingung boleh di apa tanyakan ya. Kita lanjutkan nomor 14-nya. Oke. Sejumlah siswa akan duduk di sebuah ruang kelas. Jika setiap meja diisi oleh 2 siswa, maka terdapat 5 siswa yang tidak mendapatkan tempat duduk, gitu ya. Namun jika setiap mejanya diisi oleh 3 siswa, maka terdapat 4 meja yang kosong, gitu ya. 4 meja yang kosong. Berapa jumlah siswa di kelas tersebut ya?
Nah, ini kita sebenarnya seperti kemarin membuat membuat bentuk apa? Permisalan gitu ya. Ada variabel ya. Variabelnya di sini ada jumlah siswa dengan jumlah kursi atau meja ya. Jadi kita tulis aja misalnya X-nya apa nih? X-nya banyak atau jumlah siswa. Y-nya apa? Banyak atau jumlah kursi, banyak meja, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita tuliskan siswa duduk di tiap meja itu 2, berarti kita boleh nulis begini. Kalau tiap mejanya itu misalnya ada 10, berarti kan 2 kali 10 ya. Nah, 2 kali 10 itu ternyata misalnya Y-nya 10. 2 kali banyaknya meja itu ditambah dengan 5 kan? Berarti kan itu jadi jumlah siswanya gitu ya. Jadi si jumlah siswa itu 2 kali banyak meja ditambah 5. 5-nya nggak dapat meja ya. Nah, kemudian apalagi? Jika setiap meja diisi oleh 3, maka terdapat 4 meja yang kosong. Nah, mejanya itu kan berarti semua banyak mejanya Y, ya. Ya kan? Nah, berarti jumlah siswa itu jika dibagi 3, itu Y-nya kurang 4 gitu. Ya. Oke, jadi kita buat gini. Jika X-nya dibagi 3, itu kan? Jumlah muridnya dibagi 3, maka jumlah kursinya menjadi berkurang 4, jumlah mejanya berkurang 4 gitu. Jadi kita nulisnya apa? Y-nya berkurang 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini kita buat substitusi. Kalau ini sebagai persamaan pertama, ini sebagai persamaan kedua, kita boleh substitusi kan? Jadi kita boleh nyatakan X-nya sama dengan 3 kalinya Y-4 gitu. Nah, nanti kita substitusi dari bagian ini ke sini ya. Sehingga 2Y kan sama-sama X ya. Ini X sama dengan X gitu. Ini dari 2 kali banyak meja tambah 5 tadi. Sedangkan yang ini 3 kali jumlah meja dikurangi 4. Banyak meja dikurangi 4 gitu ya. Oke, nah tinggal kita lanjutkan. Kali ini jadi 3Y-12 ya. Pindah kemana? Ya, pindahnya ke Y aja ya. Y-nya ke sini, berarti 12-nya ke sini jadi 17. Y-nya 17 mejanya. Berapa jumlah siswanya? Ya udah, dimasukkan aja ke bagian 1 ya. Masukin lagi ke bagian 1 berarti 2 kali 17 ditambah dengan 5. 34 ditambah 5 berarti 39 siswa. Gitu ya. Jadi membuat variabel itu memudahkan kita dalam mengira-ngira ya. Tapi ada juga nih yang kalau misalnya jumlah muridnya 30, dia bermain di optionnya. Tapi itu harus satu-satu ya. Misalnya 24 dibagi 5 kan harus bulat. Kalau meja harus bulat ya. 2 kali 2 apakah 24 jumlahnya? 5 orang siswa tidak dapat. 2 kali, misalnya 24. 2 kali 12. Bulat ya, nggak ada sisa. 30. 2 kali 15. Bulat juga ya.
Kemudian nggak ada sisa. Kalau 34, 2 kali 17 ada. Kalau 39, ada ya. Ada sisa. Ya. Bisa sisanya berapa? Bisa sisanya 5. Bisa sisanya 1 ya. 18, 19, nah bisa. Ada sisa. Nah, kalau ganjil tuh ada sisanya ya. Nah, kalau genap itu sisanya juga tidak mungkin ganjil gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu, boleh-boleh saja ya. Asal pemahaman kita udah bisa, tidak harus pakai variabel, dia mencoba satu-satu. Tapi agak lumayan ya spekulasinya. Bu, Hmm. Ya, boleh? Bu, aku mau nanya Bu, kan di situ kan jika setiap meja diisi oleh dua siswa, Hmm. yang di situ kan jadinya 2Y. Hmm. Sedangkan yang di kalimat selanjutnya, jika setiap meja diisi oleh 3 siswa, Hmm. di sini X per 3 Bu. Iya, karena yang kita kita nggak tahu mejanya ada berapa ya. Kalau misalnya mau 3Y, kan mejanya nggak tahu kita mejanya ada berapa. Itu mejanya yang kosong. Ada 4 meja yang kosong. Berarti jumlah mejanya kita nggak tahu. Tapi jumlah muridnya kan kita katakan bahwa X tadi seluruhnya. Jadi muridnya kita bagi 3-3 dulu gitu. Kalau dibagi 3 berarti kan jadi meja ya. Kalau muridnya dibagi 3 berarti kan misalnya ada 10 ya berarti 10 meja gitu. Nah, 10. Nah, artinya muridnya yang kita bagi 3-3. Ternyata kursinya, mejanya itu kosong 4, berarti berkurang 4 gitu. Kalau kita ngisi 3Y, berarti ngurangin mejanya gimana? 3Y kurang 4. Enggak bisa ya. Bukan mejanya itu yang, bukan orangnya yang berkurang, tapi mejanya yang berkurang gitu pemahamannya ya. Kan tadi Y itu jumlah meja ya. Jadi yang berkurang kalau kita bertambah 5 itu berarti bukan mejanya yang berkurang. Kayak gini, yang di atas itu bukan mejanya yang berkurang. Jadi 2 kali meja itu orang kan? Mejanya 10, 2 kali 10, 20. Nah, ternyata ada 5 yang tidak ada mejanya gitu. Jadi ini adalah banyak siswa. Tapi kalau kita nulis 3Y, nah 3Y berarti mejanya udah kita tentuin dong. 3Y nggak berubah ya. Terus berkurangnya gimana? Nggak bisa nulisin Y kurang 4 gitu ya. Karena kalau 3Y berarti itu jadi orang. Banyak orang ya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, Ibu paham maksudnya tadi kenapa nulis 2Y gitu ya. Karena di situ ada kata siswanya. Kalau ini mejanya, berarti kita nggak bisa nulis 3Y gitu. Karena akan berkurang 4 berarti bukan bukan jadi meja yang berkurang, tapi siswanya yang berkurang. Karena tadi 3 siswa ya kali meja gitu ya. Oke, baik teman-teman. Yang lain gimana? Udah bisa dipahami ya? Nah, berikutnya yang ini kayaknya optionnya nggak ada, jadi kalian coba lagi cari pilihannya ya. Jadi pilihannya nggak ada di sini. Udah Ibu koreksi ya dari awal. Jadi nomor ini nggak ada pilihannya ya. Diketahui ABC ada 3 jenis lahan. Kemarin udah tahu ya triknya. 3 lahan pertanian. Nah, kemudian informasinya. Selisih hasil panen A dan B 15 ton. Lahan A menghasilkan 20% lebih banyak daripada lahan C. Ya. Total hasil panen B dan lahan C 85 ton. Lahan C menghasilkan 50 ton padi pada musim ini.
Informasi mana yang dapat digunakan menentukan hasil panen di lahan B? Hasil panen. Di lahan B. Berarti yang ada kaitan dengan B ya. Yang ada kaitan dengan B yang mana? Satu, ada B. Itu A-nya 20% daripada lahan C. 20% dari lahan C pada musim ini. Sebenarnya kalau kita lihat total hasil panen lahan B dan lahan C adalah 85 ton. Lahan C menghasilkan 50 ton padi pada musim ini. Berapa lahan B? Jadi kalau kita lihat itu ada di 3 dan 4 ya yang sudah terbaca. Jadi B-nya berapa hasil panen B? Kalau total B dan C-nya diketahui, C-nya juga diketahui, maka kita bisa mendapatkan panen dari lahan B ya. Jadi yang kita pakai ini. Tuh. Kalau 1 dengan 4 kita belum dapat dari ininya ya, dari A-nya ya. Kalau 2 dan 4 ini cuma C-nya 20% baru A-nya ya, B-nya belum ada. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, nomor 12. Larutan pembersih khusus terdiri dari campuran alkohol. Nah, sekarang kalian lagi ya yang mencoba ya. Ini ada perbandingan lagi alkohol, gliserin, dan air dengan perbandingan 3:2:5. Selain itu ada zat pewangi yang beratnya 25% dari berat gliserin. Nah, jika dalam botol larutan itu terdapat 50 gram pewangi, berapa berat air yang digunakan? Sama, coba lakukan lagi pencarian, dihitung lagi seperti tadi, cuma di sini ada satu, jadi perbandingan yang terpisah ya, kita katakan terpisah. Mangga coba dikerjakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Ini larutan, ada alkohol, larutan, ada gliserin, ada air, dan ada pewangi, gitu ya. Oke, udah ada yang jawab belum 1 menit. Oke, Irsyad D ya. Ada lagi 2, Zalfa C. Oke, kita tampung aja. Mangga teman yang lain dicoba ya yang ini wah. Nah, pewangi ini 25% dari gliserin ya, dari gliserin. Kemudian di sini ada 50 gram. Nah, sama dengan oke. Ya, ada azam katanya ya. Pertanyaannya air ya. C kata Aulia. Oke, mangga. Udah 1 menit. Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Boleh. Nah, 25% itu posisi 50 gram. Berarti kalau yang kita cari gliserinnya ralat. Ya, boleh ya. Hati-hati ya. Harus nggak apa-apa sekarang lagi latihan. Jadi gliserinnya itu kita cari, ini kan dalam posisi 25%, berarti dalam 100% ya, 100%
berbanding, ingat tadi, 25% kali 50, gitu kan? Berarti 50 gram. Nah, berapa ini? 4 ya? 4 kali 50, 200 gram. Siapa yang punya 200 gram? Gliserin. Nah, kalau ini jadi berapa perbandingannya? Berapa ini? Nah, jadi X sama dengan perbandingan dulu ya. 5 berbanding 2 kali 200 gram. Coret ya. 100 ya. Berarti hasilnya 500 gram. Ya. Oke, gimana teman-teman yang udah? Jadi 50 gram itu posisi 25%. Ingat ya, kalau misalnya itu 50%-nya, ya berarti cari dulu perbandingannya, yang gliserinnya ya. Jadi ini gliserinnya, kita cari perbandingannya ya. Oke, lanjutin lagi. Nah ini, masih ingat ya yang hampir sama dengan kemarin. Bila diagram garis ini menunjukkan hubungan total biaya pengiriman berat paket pada perusahaan ABCDE, kemudian Andri berencana mengirimkan paket dengan berat 10 kg, maka berapa selisih biaya pengiriman antara perusahaan A dengan E gitu. Nah, kalau kita membuat perbandingan, harus disamakan satuannya gitu. Kayak tadi misalnya kita buat perbandingan tadi ya dalam gram. Jadi semuanya nanti dalam bentuk gram perbandingannya ya. Nah, ini juga sama jika dia menanyakan berapa biayanya, kita cari berarti biaya yang jadi pembandingnya. Biayanya disamakan satuannya. Kan ini kalau dibaca apa sih maksudnya? A itu apa? 1, 2. A ini kan 1, 2. Maksudnya 1 kilonya 2.000. Nah, jadi 1 kilo. Ini Ibu tulis biar nanti kalau kalian baca lagi. Ini bisa ya dipelajari. B berapa B? B itu 2,5 ya. 2,5 maksudnya 5.000 per 2 kilo. Berarti 1 kilo kamu bagi 5.000 bagi 2. Berarti 2.500 seperti itu ya. C berarti berapa koordinatnya? 36. Berarti 1 kilo berarti 6.000 bagi 3. Berarti 2.000 gitu ya. Jadi dibagi 6 bagi 3. Nah, D 6 bagi 4. Jadi 1 kilo 1,5 ya. 6 bagi 4. E-nya atau E-nya aja dicari. Enggak apa-apa. Ini mah hanya sebagai gambaran. Nanti mah kalau cuma nyari A sama E, ya cari A sama E ya. E-nya berapa? 10 kilo. Nah, harganya 5.000. Beratnya 5 kilo. 10.000 berarti 1 kilo 10 dibagi 5. 2.000 ya. Nah, kalau kita lihat A dengan E saja di sini. Sama harganya. Berarti selisihnya ada nggak? Perbedaannya nggak ada kan? Ya sama yang ekspedisi A dikali 2.000, yang ekspedisi E dikali 2.000 berarti tidak ada perbedaan. Jadi selisihnya tidak ada ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau boleh nggak nyari A sama E-nya aja? Boleh-boleh aja. Tapi tadi prinsipnya apa? Mencari dalam satuan yang sama. Ya, dari harga per kilonya. Gitu ya. Oke, lanjutin lagi. Nah,
Nah, ini ada perbandingan juga ya, karena memang di penalaran umum itu selain pola bilangan, urutan bilangan, kemudian ada perbandingan, ada mencari kesimpulan ya. Sini kita cari. Jika produksi suatu desa musim panen ini mendapat atau mencapai 462 kilo, jumlah ini 10% lebih banyak. Nah, ingat ya kalimat kata berkurang lebih banyak, berarti dari mana? Dari 100% gitu ya. Jadi kalau tahun ini berkurang, berarti kurangi 100%-nya. Bertambah lebih banyak, berarti ditambah gitu ya. Jadi jumlah ini 10% lebih banyak dibanding hasil panen pada musim sebelumnya. Berapa jumlah pada belum sebelumnya? Nah, berarti posisi ini jangan ini yang dikurangi, tapi yang 100%-nya ditambah karena ada kata lebih banyak. Ya. Jadi yang kita tulis posisi sekarangnya ini 100%, yang ini bertambah berarti yang lalu itu 110%. Kalau misalnya kurang dari, ya berarti dikurangi. Ya, dari mana? Dari 100%. Jadi yang menjadi patokannya itu yang 100%-nya. Ya. Jadi tinggal dicari ya perbandingannya berapa sih? 110 dibagi 100 dikali 4, 6, 2 ton. Ya, nolnya kita bagi. Nah, jumlah ini. Oh, terbalik ya perbandingannya. Jumlah ini 100 lebih persen. Oh iya, berarti di posisi terbalik itu. Nah, berarti ini yang 100%-nya. Kita balikin. Jadi ini yang 110-nya karena jumlah ini ya, bukan jumlah yang lalu. Jadi 100 dibagi dengan 110%. Persennya udah dicoret ya. Tinggal kita ambil ini 11 bisa, 11 ternyata bisa ya. 44 sama 22 ya. Berarti 42 ya. 42 kali 10, 420 kilogram. Coret dibagi 11 ya. Masukin lagi sini. Nah, ini yang disebut dengan apa kemarin? FPB ya. Sebuah taman akan dipasangi lampu hias di sekelilingnya. Panjang kabel lampu warna merah 120 meter, lampu kuning 150 meter, lampu hijau 180 meter. Ayo kalian yang coba. Kan udah ini biasanya ya. Cari FPB dari 120 dan 150, 180. Mangga, coba. Jika panjang potongan kabel tersebut harus yang paling maksimal, berapa banyak total potongan kabel yang dihasilkan? Mangga, coba. Bedakan banyak potongan kabel dan panjang potongan maksimalnya. Gitu ya. Yuk, dicoba. Ambil latihan. Kalau denger aja bosen ya, jenuh dan pusing lagi. Ya, sekarang kalian coba. FPB, jadi hanya dibimbing ya. 120, 150, 180 bagi berapa? Nah, udah ada. Satu yang menjawab. A katanya. Oke. Yang lain. Hati-hati pertanyaannya menjebak. Ada yang bertanya banyak potongan. Ada berapa panjang? Berapa meter panjang
kabelnya ya. Oke, ada lagi nomor 2. Tadi Zalfa, BMC. Oke, lanjutin. Nggak apa-apa ya, nanti kan kita bisa tahu kenapa gitu ya. Jangan tertukar. 1 menit. Teman-teman yang lain boleh nggak sih? Nah, ini ada Aulia, C. Ya, BMC, Zalfa, Aulia. Nah, ini ada yang baru terbaca. Reiko. Reiko. Oke, C katanya ya. Oke, kita udah lewat berarti 1 menitnya. Ya cari FPB 100, 100, 100. Nah, cari FPB ya. Kan udah gampang, ini bisa dibagi 30 ya. Nolnya 30 berarti di sini 4, di sini 5, di sini 6, gitu kan? Nah, jawabannya kenapa bukan 30? 30 itu kan yang barengnya. Apa yang bareng? Panjang potongan kabelnya. Ya, jadi 30T bukan ini jawabannya, makanya hati-hati tadi. Yang ditanya berapa banyak total potongan, berarti yang merah itu ada 4 kabel potongan. Ini ada 5 potongannya karena dipotongnya 30 meter, 30 meter. Berarti jumlah, hati-hati, jawabannya adalah 15. Ya. Tuh, seperti itu yang maksud Ibu tadi, jangan tertukar, ya. Jadi 30 teh apanya? 30 itu panjang dia memotong kabelnya supaya sama tadi ya. Oke. Apa-apa, jadi tahu ya, nanti hati-hati jebakannya. Nah, sekarang mulai mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah data ya. Diagram batang horizontal ini menunjukkan peserta lulus lulus itu yang warnanya agak cerah, dan gagal itu yang warnanya gelap ya. Berdasarkan data di atas, pada hari apa pelatihan menghasilkan persentase kelulusan paling besar? Persentase kelulusan berarti membandingkannya dengan lulus berbanding dengan persentase kelulusan. Jadi kalau kita lihat di sini bukan lulus dengan gagalnya ya. Jadi kan ada lulus dan gagal ya. Tapi lulus dan jumlah kesemuanya gitu ya. Jadi mencari perbandingannya itu dengan seluruh jumlah pesertanya gitu. Seluruh jadi dengan kesemuanya ya. Seperti ini misalnya ini berapa? 260, yang lulusnya berapa? 275 ya. 275 berbanding, jumlahin dengan yang ini tadi 275 ditambah 260 ya. Berarti semuanya 435 gitu ya. Kemudian yang ini, atau kalau kita lihat ini seperti yang Selasa, hari Selasa berapa? 250 berbanding, nah, itu jumlahnya berapa? 270 ditambah 250. Oh, ini 500 Ibu ya tadi ya.
250 ditambah 270. Jadi 520 gitu ya. Kemudian yang ini tadi 275 ditambah 260 berarti 535 ya. Nah, gitu. Kemudian yang ini berapa Rabu? Rabu 240. Nah, kalau kita melihat sebenarnya jarak selisihnya itu terlalu jauh, ini sebenarnya akan semakin kecil ya. Ini kan coba dijumlahin ini dengan 240 ini dengan 200 berapa? 200 tengah-tengahnya 265 ya. 505 ya. 265 dengan 240. 505 gitu. Nah, kalau kita lihat ini ada setengahnya, ini lebih banyak nih. Kalau ini 250 dengan 520 kan lebih dari setengahnya, berarti ini lebih kecil ya. Ini juga sama, 240 dibagi dengan ini tidak ada setengahnya. Nah, jadi kita lihat ini yang selisihnya sangat kecil ya. Selisihnya kalau ini yang hari Kamis berapa? 245 dibagi 260. 45, 505 ya. Nah, ini juga kecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang lihat adalah coba hari Jumat, selisihnya kecil ya. Nah, jadi kalau kita lihat selisihnya itu yang lulusnya itu dengan yang gagalnya itu diambil yang paling apa? Paling besar ya. Selisihnya. Ya kan? Oh, Ibu teh ngebandinginnya salah ya yang ini ya. Oke. Aduh, ini. Ulangi. Jadi yang kita cari ini terbalik. Di selisihnya, Ibu ngelihatnya yang gagal ya. Persentase kelulusan berarti yang dicari yang selisihnya sangat besar gitu ya. Yang sangat besar kelihatan di mana? Di hari Rabu ya. Coba selisihnya itu jangan sangat banyak yang lulusnya gitu. Nah, berarti di hari Rabu gitu ya. Kita lihat. Itu mah hanya untuk menjadi dasar aja bagi kita. Tapi kalau kita lihat di sini kita bisa lihat selisihnya. Selisihnya terbesar. Selisih terbesar ya. Karena ini dengan gagalnya ya. Jadi gagalnya lebih banyak. Lebih kecil, bukan lebih banyak ya. Oke. Berikutnya. Bu, penanya Bu. Ya, boleh. Kalau kayak gini tuh bisa lihat langsung dari grafiknya kan, nggak usah kita hitung satu-satu. Iya, boleh. Iya, sebenarnya bisa dilihat dari grafik. Cuma ini maksud Ibu tadi ngarahin apa ya, kalau ngejelasin tuh bisa terlihat dari mana, kok bisa panjang, pendek. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari selisihnya, jarak ininya ya. Tapi hati-hati ini dengan lulus dan gagal. Kalau dengan peserta beda lagi ya. Nanti yang kita cari apa? Kalau misalnya yang lulus dengan jumlah yang peserta, berarti dicari selisihnya yang kecil ya, beda lagi ya. Ya, maksudnya kita bisa menggunakan daya hitung, bisa juga bisa langsung karena waktu ya. Waktu harus kita perhitungkan. Jadi tadi yang dicari karena ini gagal dengan yang lulus, berarti kita cari selisih terbesar.
Kalau yang lulus dengan jumlah peserta, berarti cari selisih yang terkecil ya. Oke. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 7. Nilai tertinggi di kelas tersebut 95 dan terendah, ini statistika ya, kalau nggak salah. Ini 95, di sini 60 gitu. Sebanyak 20 siswa mendapat nilai di atas 80, berarti di sini ada 80. Di sini ada berapa? 20 siswa. Sisanya gitu ya. Sisanya adalah nilai di bawah, nilainya di bawah 70, berarti di sini ada 70, di sini sisanya. Apakah rata-rata nilai ujian matematika dari 30 siswa di kelas A lebih dari 75? Berarti di sini ada 10 siswa ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apakah cukup satu data untuk menjawab bahwa rata-rata ujian matematika mereka lebih dari 75? Apakah cukup 2? Apakah informasi 1 dan 2 dibutuhkan? Nah, kalau kita lihat, coba. Bisa nggak kita ngitung rata-ratanya? Kalau kita ambil misalnya, karena ini juga di antara ya, berarti kalau kita ambil di sini yang tertingginya itu 95. Nah, 20 siswa mendapat nilai di atas 80. Kalau kita ambil rata-rata terendah ya. Nah, terendahnya itu berarti 20 kali 95 misalnya. Ditambah 10 kali 70 misalnya ya. Nah, ini kan 195 kali 2. 190 ya. Ditambah 700 dibagi 30 gitu ya. 2.600 dibagi 30 berapa? 28 koma ya. 80 sekian lah. 80 24 tambah sisa 20 jadi 86 ya. Nah, kemudian tertinggi terendah kita ambil 60 misalnya 20 kali 80 ditambah 10 kali 60 misalnya terendah dibagi 30. Nah, kita ambil di sini 600, 1.600 ditambah 600 dibagi 30, 2.200. Ini 70. 10-nya berapa? 10, 3 ya, 74 ya. Nah, berarti rata-ratanya berkisar di antara 86, sekian dan 74, sekian ya terendahnya ya rata-ratanya. Apakah bisa kita jawab lebih dari 75? Ternyata tidak bisa ya. Tidak di atas 75 ya. Nah, kenapa? Dasarnya apa tadi? Karena yang ditentukannya itu 74 masih juga di bawah 75. Ya kan? Jadi masih belum di atas 75, belum bisa menentukannya. Bisa saja karena kita mengambil tadi yang terendah. Seandainya misalnya yang terendahnya itu semuanya 10 siswa itu ada yang 65, bisa terjadi di atas 75. Nah, ini jadi tidak bisa menentukan karena tidak ada batasannya tuh ternyata masih ada yang 74 kalau diambil yang semuanya terendah. Jadi kita tidak tahu ya pastinya 10 itu
60 sampai 70 itu banyak nilainya. Kalau kita ambil 65 bisa terjadi ya. Nah, jadi kedua informasi itu belum dapat menentukan nilai dari rata-ratanya ya. Karena masih pakai interval lagi gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu dalam bentuk interval, kita belum bisa menentukannya. Tapi kalau misalnya 20 siswa itu misalnya memiliki nilai tertinggi berapa, terendah berapa, misalnya, pasti bisa kita ambil ya. Kalau ini kan di antara, nilai di atas 80, di atas 80 itu berapa? 81, 80 gitu ya. Masih belum dapat menyimpulkan rata-ratanya lebih dari 75 ya. Oke. Bu, apa harus dihitung? Nah, sebenarnya kalau kita lihat datanya belum begitu jelas, di antara juga ya, cuma tertinggi dan terendah aja nih. Nah, tapi kita tidak tahu batasan dari nilainya gitu ya, 80 sampai 95 itu berapa. Berarti belum bisa dikatakan ya. Rata-ratanya, kesimpulan rata-ratanya. Kita lanjutkan lagi. Jadi jawabannya apa tadi? Kedua informasi tidak cukup ya. Nah, seperti ini. Tadi datanya ini sebenarnya batangnya sama enggak ya? Diagram batang berikut menunjukkan data modal yang atas dan keuntungan. Nah, dari penjualan baju seragam Senin sampai hari Jumat. Jika pada hari Senin berdagang mempunyai modal dan memperoleh keuntungan 20% lebih kecil daripada hari sebelumnya. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan situasi penjualan baju seragam pada hari Minggu? Ya, hari Minggu ya. Nah, seperti kita lihat kemarin, ini kan antara modal dengan keuntungan ya. Pada hari Sabtu dia memperoleh keuntungan 20% lebih kecil, berarti mengecil lagi ya. Mengecil lagi. Pertanyaannya, keuntungan penjualan baju seragam lebih besar dibanding hari Kamis. Jadi minggu itu keuntungannya lebih besar daripada hari Kamis ya. Kalau kita lihat yang dari bentuk bisa kita simpulkan apa kalau kita lihat dari gambarnya? Terlihat apa? Yang keuntungannya itu semakin hari semakin kecil ya. Perbandingannya dengan modal ya. Kalau kita lihat nih dengan modalnya. Dari yang pertama itu modalnya dengan itu sedikit ya. Jadi keuntungannya itu sangat besar karena selisihnya kecil. Hari Selasa itu keuntungannya jauh banget itu ya, menurun. Hari Rabu juga kalau kita dilihat itu juga. Nah, hari Kamis terlihat jauh sekali nih jaraknya dengan modal. Hari Jumat jauh lagi ya perbandingannya. Hampir 1:3 itu enggak ada ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau kita lihat hasil penjualannya juga di Sabtu menurun, otomatis dia juga menurun keuntungannya. Jadi kalau kita lihat keuntungan baju seragam lebih besar itu pasti salah ya, bandingkan dengan hari Kamis. Yang benar adalah pendapat keuntungannya menurun. Nah, berarti di sini keuntungannya menurun dibanding hari sebelumnya karena Sabtunya juga menurun ya. Oke, udah lewat dari 32 ya ternyata. Baik, kita sampai nomor 6. Nah, nanti yang ini
ditagihkan lagi ya kalau pertemuan berikutnya ya untuk PU 2 ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Sepertinya malam nanti kalian juga akan ada materi. Jangan lupa ada pembahasan PO-nya. Stop dulu. Selamat istirahat. Masih terus berjuang ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.